Jejak Islam di Pulau Bangka berikut ini mengangkat sosok Syekh Jatiswara yang merupakan anak dari Syekh Cermin Jati. Jatiswara ikut membantu ayahnya berdakwah di daerah Gunung Pelawan pada awalnya dan mendapat gelar Panglima Gunung Cundong. Kemudian ia melanjutkan dakwahnya di wilayah Gunung Maras bersama saudaranya yang bernama Jati Sidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung memiliki sejarah panjang tentang jejak Islam. Sekitar abad 10, Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Bangka. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, mengenal, menjaga, hingga melestarikan sejarah dan budaya Islam di Bangka Belitung adalah sebuah keharusan. Mari, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melupakan sejarah. Saya, Harwendro Adityo Dewanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai dan melestarikan sejarah budaya Islam di Bangka Belitung. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Jatiswara merupakan anak dari Syekh Cermin Jati. Ia dikirim ke Jawa untuk mempelajari agama Islam dan ia sempat menjadi seorang guru besar agama Islam di Cempaka, Kamboja setelah ia menunaikan haji di Mekah. Mengutip tulisan Tengku Said Deki yang merupakan hasil penelitiannya dalam buku Korpus Mapur Islamisasi Bangka, disebutkan Jatiswara ikut membantu ayahnya berdakwah di daerah Gunung Pelawan pada awalnya dan mendapat gelar Panglima Gunung Cundong. Kemudian ia melanjutkan dakwahnya di wilayah Gunung Maras bersama saudaranya yang bernama Jati Sidi. Cermin Jati ini sempat pulang ke Cirebon untuk menikah dengan salah satu anak Sunan juga yang bernama, kalau tidak salah, Raden Ayu Alawiyah. Nah, kemudian dia menikah, dibawalah istrinya ke Pulau Bangka. Setelah Cermin Jati tadi punya anak, dia pindah lagi ke daerah Gunung Maras. Di situ dia melahirkan bayi yang bernama Syekh Jatiswara, lahirnya di Gunung Maras. Jadi orang Maras percaya bahwa di Gunung Maras itu ada batu berbentuk seperti wali atau wajannya, itu tempat sunatnya Syekh Jatiswara gitu. Nah, kemudian dia pindah lagi ke daerah Tiang Tara dan mereka meninggal di situ. Namun sebelum Syekh Jatiswara meninggal, Syekh Jatiswara inilah yang meneruskan perjuangan dakwah Islam bapaknya, yaitu almarhum Cermin Jati tadi. Namun daerahnya itu ada di daerah Gunung Maras dan juga daerah Tiang Tara tadi, Syekh Jatiswara. Nah, ketika dia lahir, kemudian dia dibawa Cermin Jati, sebelum Cermin Jati meninggal dibawa ke Cirebon untuk disekolahkan lagi ke Hadramaut. Jadi Syekh Jatiswara tadi, anaknya Cermin Jati, sekolah lagi di Hadramaut. Setelah dari Hadramaut, dia singgah ke Kamboja untuk mendakwakan agama Islam yang diberi gelar guru sarangan Rasul oleh para muslimin yang ada di daerah Kamboja tadi. Kemudian dia menikah dengan Raden Ayu Sasmita Aini, kalau tidak salah namanya itu. Kemudian punya anak bernama Syekh Jatisari yang makamnya itu ada di Bangka Kota. Jatiswara diceritakan memiliki keunggulan luar biasa sewaktu beliau masih hidup, yaitu mengenai suaranya yang merdu ketika mengumandangkan azan. Karena suara yang merdu inilah ia diberikan gelar Jatiswara. Jatiswara kemudian menikah dengan perempuan yang masih mempunyai hubungan garis kekerabatan Kesultanan Jawa yang bernama Raden Ayu Nyai Alawiyah Sasmita Aini. Dari pernikahan inilah dikaruniai dua orang anak bernama Jatisari dan Tuan Kumis atau Ake Kumis. Jatisari dan Tuan Kumis tidak tinggal di Bangka. Mereka menempuh pendidikan agama Islam di Hadramaut, Yaman, lalu setelah selesai mereka tinggal di Banten. Kita sekarang berada di kuburan atau makam Syekh Jatiswara. Nah, salah satu kelebihan Syekh Jatiswara, orang kampung banyak mengatakan ketika beliau azan di Gunung Maras, kedengaran sampai Palembang. Yang kedua, di sekitar daerah komplek ini ada rasa betah kalau kita diam di sini, rasa kerasan, dingin, adem. Kemudian di sekitar kubur ini sering memberi bau yang harum. Mungkin di sini agak sedikit ngejreng bau harumnya dibandingkan dengan di Bangka Selatan atau di komplek makam Syekh Jatisari, itu lebih lembut. Kemudian jarak titik kubur dengan kampung lebih kurang 3.500 meter.
Ketika Syekh Mirjati tadi menikah, melahirkan anak bernama Jatiswara. Jatiswara ini sempat sekolah di Hadramaut, kemudian pulang lagi ke sini menikah, mempunyai anak 9 orang, 8 yang perempuan, satunya laki-laki yang bernama Jatisari tadi yang ada di Bangka Kota. 8 makam anaknya ini yaitu Nyai Jati, Maras, Nyai Konda itu ada di komplek pemakaman Sembung di daerah Gunung Jati. Jadi di atasnya makam Gunung Jati, di bawahnya adalah makam-makam keturunan dari anaknya Jatiswara tadi. Nah, Syekh Jatiswara sempat melakukan agama Islam di daerah Gunung Maras ke daerah Tiangtara bersama anaknya yang bersama anaknya tadi. Namun anak perempuannya itu memang nggak dibawa ke Pulau Bangka. Setelah lahiran dibawa semuanya ke tanah Jawa. Namun yang Jatisari ikut bapaknya di daerah Tiangtara. Nah, Jatiswara tadi melakukan agama Islam di sana. Kemudian dia meninggal dan dimakamkan tidak jauh dari makam bapaknya. Jadi dulu Sungai Rancing itu yang membelah antara makam Syekh Mirjati dan Jatiswara itu namanya Sungai Rancing ya. Hulu Sungai Rancing itu adalah sungai yang sangat besar dulu. Beberapa tahun yang lalu itu abad ke-15, sehingga kapal pun bisa masuk.